Hello, student. Good morning. Good morning, Mr. Good morning, sir. How are you today? I'm fine, and Thank you? I'm very well too. Thanks. Okay, before we start learning session, let's pray together. Pray start. Pray end. Any absent today, student? No one. No, sir. Sir. Good. Okay, now we will learning a new material. I think all of you will like this material, especially all of you will like cook or other. Can anyone guess what the material today? Kita belajar tentang yang berisi Resep. langkah-langkah, Tentang resep. ya mendekati berisi Procedure langkah-langkah. text. Ya, betul. Kita akan belajar tentang prosedur teks. Untuk materi pelajarannya ada 4 yang akan dijelaskan. Yang pertama yaitu tentang definisinya, kedua tentang strukturnya, ketiga yaitu tentang language feature, dan terakhir tentang yang terakhir saya salah ketik tentang terakhir yaitu tentang latihan tentang prosedur teks. Yang pertama yaitu tentang definition. The definition of the procedure text is the text tell about step or explain how do something, operate or other. Dari definisinya, prosedur teks itu berisi tentang cara melakukan sesuatu, mengoperasikan sesuatu, atau lainnya seperti bisa dilihat di slide. Yang kedua yaitu tentang strukturnya. Berdasarkan dari susunan strukturnya ada 4. Dari yang pertama yaitu ada tentang goal. Goal itu seperti judul yang menjelaskan tentang apa yang mau dikerjakan, seperti contohnya how to brush your teeth properly. Ada yang bisa menerjemahkan apa maksudnya yang pertama judul goal dari di slide ini? Bagaimana cara menggosok gigi yang benar? Ya. Iya, Pak. Untuk yang kedua ada material, dan material yaitu menjelaskan tentang bahan dan materi yang akan digunakan dalam pembuatan atau pengoperasian sesuatu. Seperti di slide, jika ingin melakukan gosok gigi, ada beberapa bahan yang diperlukan, yaitu soap, toothbrush, toothpaste, dan water. Setelah itu, tahap yang ketiga dari strukturnya yaitu ada step. Dalam step berisi langkah-langkah dalam melakukan sesuatu seperti yang di slide ini. Misalnya, kita akan cara menggosok gigi dengan benar. Pertama yang harus dilakukan yaitu squeeze some toothpaste into the brush, and second add the little water, dan seterusnya. Itu termasuk dalam step. Sejauh ini ada semua sudah jelas? Sudah, Pak. Oke, dan yang terakhir ini dari kebanyakan contoh yang ada di buku atau di internet, yang terakhir ini mungkin jarang ada yang menjelaskan, tapi ada dari beberapa prosedur teks berisi tentang tips yang menjelaskan ada tips tambahan yang mungkin berguna digunakan pada saat akhir kegiatannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang language feature-nya. Saya ingin satu siswa untuk membaca setiap satu kotak, satu warna, ada warna biru, hijau, merah, coklat, ungu, dan hijau. Dari yang biru ada yang mau
Ya, ada yang mau menjelaskan? Saya, Pak. Ya, Nia silahkan. I use command example. Put the noodles on the pan. Wash the potatoes and instruction. Like that? Ya, bagus sekali Nia. Yang pertama, dalam language future-nya ada ciri khasnya yaitu menggunakan command atau perintah seperti put the noodle on the pan. Itu seperti kalimat perintah untuk meletakkan mie ke dalam pan. Selanjutnya yaitu ada yang mau membantu membaca? Kita akan tentang use action verb. Oke, saya akan menjelaskan. Yang kedua, ciri kedua yaitu... Saya, Pak. Ya, silahkan. Use action verbs, the example, put, was, fold, and etc. Ya, bagus sekali. Dalam language feature yang kedua yaitu menggunakan use action verb yang terdiri dari kalimat kerja, misalnya put, was, fold, and another example. Baik, untuk mempersingkat waktu, Bapak akan menjelaskan semuanya. Yang ciri selanjutnya yaitu menggunakan adverbial. For example is for 5 minutes, for 2 hours, or other. Selanjutnya language feature yang ketiga yaitu menggunakan simple present tense. Seperti yang kita ketahui, formula of the simple present tense yaitu subject ditambah verb 1 lalu ditambah objek. Selanjutnya yaitu use noun phrase. For example, like salt, pepper, sugar, dan lainnya yang berupa kata-kata benda. Dan yang terakhir adalah use adverbial phrasal. For example, for 5 minutes, for 2 hours, or other. Dalam latihan ini, disediakan sebuah resep tentang cara membuat nasi goreng. Yang pertama yaitu tentang materialnya atau bahan-bahannya. Ada diperlukan 2 plates of rice, 1 clove of garlic and onion, 2 tablespoon of. Untuk soal nomor 1, adakah yang bisa menjawab? Perwakilan kelompok. Saya, Pak. Ya, Nia silahkan. Okay, for the first is tomato. Yes, that's right. Untuk jawaban pertama yaitu tomato sauce atau saus tomat. Selanjutnya, bahan yang diperlukan yaitu 1 egg beaten, 1000 gram of. Untuk soal nomor 2, ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, Septia silahkan. Chicken. Ya, bagus sekali. Kita memerlukan 100 gram daging ayam dan bahan untuk selanjutnya yaitu salt atau garam. Sekarang memasuki tahap-tahapnya. Tahap pertama yang diperlukan masuk dalam soal nomor 3. Ada yang bisa menjawab soal nomor 3? Saya, Pak. Ya, Lia silahkan. Nomor Saya, 3, heat the oil. Bagus sekali, Lia. Selanjutnya soal nomor 4. Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, Liana silahkan. Untuk yang nomor 4, smell out and also saute onion. Ya, bagus sekali. The first step is heat the oil until the sauce garlic. The first heat the oil and sauce garlic until the garlic smell out and also saute onion. Sekarang masuki ke langkah yang kedua, yaitu after that, untuk soal nomor 5, ada yang bisa menjawab?
Saya, Pak. Ya, silakan. Nomor 5. Nomor 6. Nomor 6 is until. Ya, betul sekali. Tahap keduanya yaitu after that, add chicken, stir fry until slightly cooked. Artinya yaitu tambahkan ayam, kemudian aduk dengan aduk sebentar dan tunggu sampai chickennya matang atau ayamnya matang. Tahap yang ketiga yaitu next, add the egg and ada yang bisa menjawab soal nomor 7? Ya, Pak. Ya, silakan. You stir until the eggs are cooked. Ya, betul sekali. Tahap ketiga yaitu next, add the egg and stir until the egg are cooked crack. Selanjutnya tahap keempat yaitu and then ada yang bisa menjawab soal nomor 8? Saya, Pak. Ya, Nia silakan. Untuk nomor 8, and then put rice. Ya, betul sekali. Dan kemudian soal nomor 9, ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, Lia silakan. Mix. Ya, bagus sekali. Tahap nomor 4 yaitu and then put the rice, tomato sauce, and salt. Mix well with the spice. Untuk tahap kelima dan soal terakhir, ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa melengkapi? Saya, Pak. Ya, Liana silakan. Taste. Ya, bagus sekali Liana. Tahap yang kelima yaitu after that, so sweet the taste, you can add fried shrimp or cracker yang jika diterjemahkan untuk menambah rasanya biar agar terasa cocok, kamu bisa menambahkan udang goreng ataupun kerupuk. Untuk materi hari ini mungkin cukup sekian. Dari pelajaran yang kita lakukan sebelumnya ini, ada yang bisa membuat kesimpulkan? Ya, Pak. Ya, silakan. So today we learned about procedure text, which is the purpose of procedure text is to tell the reader how to make something or how to operate something. And that's all. Oke, bagus sekali. Ada yang ingin membuat ringkasan yang lain? Atau yang ingin menambahkan? Tidak, No, sir. sir. No, Oke. sir. Apa yang dikatakan Lia tadi itu benar. Hari ini kita belajar tentang procedure text, mulai dari definisinya, kemudian generic structure-nya, kemudian language feature-nya, dan terakhir yaitu tentang latihan soalnya. Apakah semua sudah jelas? Ya, Pak. Oke, jika semuanya sudah jelas, saya kira untuk pelajaran hari ini mungkin cukup sekian, mengingat waktu yang kita miliki terbatas. Untuk menutup kelasnya, kita tutup dengan pray together. Ada yang mau memimpin doanya? Saya, Pak. Ya, Lia, silakan. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, kita berdoa. Disilahkan. Oke, thank you all. Terima kasih sudah bergabung di kelas Bapak. Mungkin materi minggu depan kita akan
mempelajari tentang materi baru lagi. Cukup sekian semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Thank you, sir. Sir.